Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Silakan Anda semua buka buku paketnya halaman 20. Soleh dan soleha, masih ingatkah kalian semua dengan lagu Membuang Sampah ciptaan dari Pak Atem Mahmud? Nah, kalau sudah lupa silakan putar kembali video sebelumnya ya. Nah, soleh soleha, dalam menyanyikan lagu Membuang Sampah ternyata terdapat dinamika yang perlu kita ketahui. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan juga dengan tekanan lemah. Ananda perhatikan tanda warna hijau yang lurus, nah itu dinyanyikan keras. Nah, di syair Membuang Sampah ada tanda garis lurus, nah itu yang paling bawah itu dinyanyikan keras. Kemudian ada tanda yang berwarna hijau juga, namun ini seperti gelombang. Nah, di syair yang pertama dan kedua ya, itu dinyanyikannya dengan lembut. Selanjutnya ada percakapan antara kadal dan juga kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Tanya kadal. Lalu kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Lalu kadal bertanya lagi, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Lalu kecoa menjawab, aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Lalu kata kadal, setuju, kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat. Jadi, kesimpulan dari percakapan antara kadal dan kecoa adalah kita harus membudayakan atau membiasakan hidup bersih dan sehat. Salah satunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti rumah kita akan kotor dan juga akan bau sampah. Dan terlebih akan jadi sarang penyakit karena banyak kuman ya. Kalau kita sakit, maka banyak pekerjaan yang akan tertunda. Selanjutnya di halaman 24, hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, dalam bacaan tadi ada kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor. Nah, yang pertama yaitu kosakatanya adalah kotor. Artinya atau maknanya itu tidak bersih atau terkena noda. Kemudian yang kedua ada sampah. Nah, sampah artinya adalah barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang ketiga ada kuman. Nah, kuman itu apa sih? Nah, kuman itu adalah binatang yang amat kecil, sangat kecil ya, dan dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang keempat ada bau. Artinya sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Nah, indera pencium kita adalah hidung. Selanjutnya kita buka halaman 29, kita memasuki pembelajaran yang keempat.
Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Selanjutnya di halaman 32, perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Di sini ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan yang bentuknya merupakan bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun datar yang memiliki sisi atau ruas garis. Hari ini kita akan belajar sudut dan titik sudut yang ada di bangun datar. Silakan Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini ada bangun datar jajar genjang ya. Jajar genjang ini memiliki sisi sebanyak berapa coba? Ya betul, sisi atau ruas garisnya ada 4. Nah, yang Butari kasih tanda warna merah ini, nah ini adalah ruas garis atau sisinya. Kemudian sudutnya, nah yang ditunjukkan oleh panah, nah sudutnya itu yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, sudut biasanya ada di dalam bangun datar tersebut ya. Kemudian selain sudut ada juga yang dinamakan dengan titik sudut. Nah, titik sudut adalah pertemuan antara garis ya. Nah, ini yang Butari kasih tanda warna kuning. Nah, ini adalah merupakan titik sudut dari jajar genjang. Jadi banyaknya sisi pada jajar genjang ada 4. Kemudian sudutnya ada 4 juga dan titik sudutnya ada 4. Biasanya sudut dan titik sudut itu sama ya. Kalau sudutnya 4, maka titik sudutnya 4. Kalau sudutnya 3, maka titik sudutnya 3. Begitu juga seterusnya. Yang pertama, ini ada bangun datar segitiga ya. Ada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Jumlah ruas garisnya ada 3. Nah, ini yang ditandai warna merah. Kemudian titik sudutnya ada, ya betul, yang ditandai warna kuning ada 3. Berarti kalau titik sudutnya 3, sudutnya juga ada 3. Nah, ini yang ditandai warna biru ya. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat dan layang-layang. Belah ketupat jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Kemudian titik sudutnya juga ada 4. Kemudian titik sudutnya 4, berarti sudutnya juga ada 4. Begitu juga dengan layang-layang. Selanjutnya ada bangun datar lingkaran. Nah, jumlah ruas garis atau sisi dari lingkaran ada 1. Kemudian titik sudutnya ada 0 karena tidak memiliki sudut ya atau ujung. Kemudian sudutnya juga sama yaitu 0. Selanjutnya silakan kalian buka pada halaman 34, isikan hasilnya pada tabel berikut. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah dengan teliti, kemudian cari jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya, kemudian jumlah sudutnya. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Butari sampaikan hari ini Anda semua dapat memahaminya. Silakan untuk tugasnya hanya ada di halaman 34,
yaitu mencari sisi, sudut, dan titik sudut. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajarnya meski belajarnya di rumah ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jaga sholat 5 waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.